Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kesehatannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan pada pagi hari ini. Kembali kami boleh masuk dalam ibadah klaster 1. Hamba mengucap syukur untuk para pelayan yang telah Engkau berkati, Engkau sertai kehidupan mereka hari lepas ke sehari. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan semua hamba-hamba Tuhan di dalam pemeliharaan tangan-Mu. Baik ibadah 1 ini maupun ibadah yang kedua nanti jam 9. Hamba menyerahkan khususnya untuk pendeta Cucu Marlina yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah bagi kami. Hamba percaya Engkau sudah bersabda lebih dahulu. Terima kasih Yesus. Hamba mengucap syukur untuk anggota jemaat yang sudah hadir. Hamba mengucap syukur untuk rumahnya jauh maupun dekat. Mereka telah hadir di rumah Tuhan. Hamba mohon pimpinan-Mu dalam ibadah kami bagian lepas bagian sampai kepada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Engkau, kami mohon Engkau yang memberikan keamanan kepada kami sekalian. Hamba menyerahkan seluruh ibadah kami di dalam tangan pimpinan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Ibadah pada pagi hari ini jadi dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Semua katakan amin. Beri kemuliaan nama Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa. Yesus namanya. Bapak Ibu Saudara semua diberi kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan apapun pergumulan dan persoalan yang Bapak Ibu alami. Nikmati kuasa Tuhan karena Dia sudah memberikan kuasa bagi kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Diberi kuasa dan Raja
berikan bagi kami. Karena kami percaya kemenangan terjadi di sini, di dalam kehidupan kami yang menerima kuasa yang daripadamu. Oh haleluya, terima kasih Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam ibadah dan kita akan mendengarkan firman Allah. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami puji dalam pribadi Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau hari ini, waktu ini kami boleh diberi kesempatan untuk kembali mendengar firman Allah. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sangat membutuhkan firman-Mu dalam menjalani hari-hari kami yang tidak mudah. Kami membutuhkan nasihat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan menyampaikan firman Allah tentang kemurnian hati. Apa itu murni? Murni artinya asli, tidak bercampur. Bukan yang palsu, tapi betul-betul murni. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita akan sama-sama membaca firman Allah. Yang saya ambil dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Berbunyi demikian. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Surat Timotius ini adalah ditujukan kepada Timotius yang ditulis oleh Rasul Paulus. Timotius sebagai anak rohaninya. Paulus sudah memberikan keteladanan bagaimana Paulus boleh melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni, yang tulus, yang tidak bercacat celah. Salah satu hal penting dalam kehidupan Kristen kita adalah kemurnian hati. Alkitab mencatat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Tuhan sangat menghormati orang yang menjaga kemurnian hati. Bukan kepalsuan, bukan kepura-puraan. Memang tidak mudah untuk kita boleh memiliki kemurnian hati. Perlu perjuangan untuk kita mengalami proses ini yang berlangsung seumur hidup. Karena target kita adalah kita mempunyai karakter Kristus, hidup seperti Kristus. Sifat-sifat ilahi yang Tuhan miliki, itu juga patut kita miliki dalam kehidupan kita. Bagaimana Kristus begitu mengasihi kita, mengampuni kita. Dia juga melayani umat manusia dengan kemurnian hatinya. Dalam proses kita mengalami pemurnian memang tidak mudah. Mungkin kita tidak nyaman. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Bahwa kita harus menjaga kemurnian hati kita. Supaya kita terus diubah oleh Tuhan. Menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang penuh kasih. Sabar dan mudah mengampuni. Semakin murni hati dan hidup kita, semakin mahal dan mulia kita di hadapan Tuhan. Kemurnian hati kita dimulai ketika kita membuka hati kita, menerima Kristus dalam hidup kita. Maka kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi bagaimana kita dapat mengalami kemurnian, dimurnikan oleh Tuhan. Yaitu kita menjadi manusia baru. Ketika kita membuka hati kita, menjadi ciptaan yang baru dan yang lama itu sudah berlalu. Kalau kita sudah menerima Kristus menjadi ciptaan yang baru, maka ada kesukaan baru yang sebelumnya kita tidak pernah lakukan. Lebih suka dengar puji-pujian rohani. Lebih suka membaca firman Allah, mendengar firman Allah. Mendengar khotbah-khotbah. Juga lebih suka mengunjungi ibadah-ibadah. Walaupun sekarang ibadah kita masih online. Tapi mari kita mempergunakan waktu ini dengan baik. Bapak Ibu yang saudara saya yang kasih dalam Tuhan, supaya kita mengalami perubahan yang menuju lebih baik. Semakin dewasa,
semakin mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Sehingga kita tidak menjadi orang percaya, orang Kristen yang cepat putus asa, cepat tersinggung. Dalam Ibrani 9 ayat 14 bahwa darah Kristus menyucikan hati nurani kita dari yang jahat, menjadi bersih, menjadi murni. Tuhan memurnikan hati kita supaya kita boleh bertumbuh terus menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. Dan itu perlu perjuangan. Tidak cukup kita diam saja, tapi kita harus berusaha, berjuang. Kita boleh melihat keteladanan Paulus, bagaimana Paulus melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Paulus mengasihi Tuhan, menjadi orang percaya dengan motivasi yang benar. Dalam Kisah Rasul 24 ayat 16, dikatakan bahwa Paulus mengatakan, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati yang murni di hadapan Allah dan manusia. Berusaha berarti berjuang untuk mempunyai hati nurani yang murni di hadapan Allah juga manusia. Karena kehidupan kita disorot, orang boleh melihat apakah Kristus hidup dalam kita. Mari Bapak Ibu Saudara, ada di sini mungkin ada anak-anak muda, ada remaja. Mari kita bertumbuh dalam kemurnian hati. Kita boleh belajar dari kehidupan Paulus. Bagaimana Paulus lebih berjeli lelah sebagai pelayan Kristus. Paulus berulang kali masuk penjara di luar batas. Paulus tetap menjaga hatinya untuk tetap murni. Bagaimana Paulus mendapat siksaan, dibenci oleh banyak orang. Dia mengalami fisiknya juga. Bagaimana Paulus pernah disiksa. Tetapi kita boleh melihat bahwa ujian kemurnian hati dari Paulus, yang kita lihat bahwa Paulus tidak menjadi kecewa kepada Tuhan. Paulus tidak berpikir Tuhan itu jahat. Paulus tidak berburuk sangka kepada Tuhan. Sehingga ia tetap menjaga kemurnian hatinya walaupun Paulus mengalami ujian yang sangat berat. Bagaimana Paulus pernah karam kapal, pernah lapar, pernah kehausan. Tetapi bagaimana Paulus boleh mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan Paulus dari kasih Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tiap orang mungkin ujiannya berbeda. Tetapi kita juga sebagai umat Allah, kita mengalami ujian supaya kita makin dimurnikan dengan penderitaan, mungkin dengan sakit penyakit, dengan kesulitan yang kita hadapi. Tuhan ingin supaya iman kita dimurnikan terus-menerus. Motivasi kita yang salah boleh dimurnikan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang yang memiliki kemurnian hati, yang pertama adalah memiliki kuasa Tuhan. Kuasa untuk bertahan menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi hinaan, fitnah. Orang yang sudah memiliki kemurnian hati, memiliki kuasa untuk mengucap syukur dalam segala situasi. Tetap bersukacita dalam situasi sulit. Dan tetap semangat, tetap maju di dalam Tuhan. Tidak ada kuasa yang memisahkan dari kasih Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kuasa itu kepada kita sekalian untuk menang. Kemurnian hati kita boleh bertumbuh lebih lagi di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Orang yang memiliki kemurnian hati yang pertama tadi memiliki kuasa dalam juga menghadapi kekecewaan, menghadapi tantangan, dan tetap mengandalkan Tuhan. Yang kedua, mendapat jawaban doa. Jadi doa kita dijawab Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu Tuhan. Karena berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Kalau kita melihat Allah, kita berjumpa dengan Allah, maka Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Jadi jagalah kemurnian hati kita karena dosa
menghalangi jawaban doa. Oleh karena itu, mari tiap hari kita harus memohon kepada Tuhan untuk kita dimurnikan. Yang ketiga, orang yang memiliki kemurnian mempunyai masa depan yang indah. Tuhan sediakan bagi anak-anaknya yang mempunyai hati nurani yang murni. Setiap orang yang percaya yang sudah dimurnikan oleh Tuhan, Tuhan jamin kehidupan kita di dunia ini, kehidupan yang akan datang. Tapi tentunya ada bagian kita untuk menjaga hati kita, menjadi orang tua yang baik, menjadi suami yang baik, istri yang baik, menjadi anak-anak yang baik, yang hormat, taat kepada orang tua. Tidak saja di rumah, di gereja, tetapi dimanapun kita berada. Ketika engkau anak-anak sekolah, kuliah, kita ada di tempat pekerjaan, tempat bisnis, kita boleh tetap menjadi contoh yang baik. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kualitas seseorang menentukan nilai hidupnya. Kualitas itu keadaan yang murni, tidak tercemar. Mari kita jaga hati kita. Dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi betapa pentingnya hati kita dijaga. Dengan apa? Dengan kita mengisinya dengan firman Allah tiap hari. Dengan kita terus meminta penyucian Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan, dan kita tiap waktu membereskan hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kehidupan yang kita jalani ditentukan oleh yang terpancar dari hatinya. Apabila kepahitan yang terpancar dari hati kita, kepahitanlah yang akan menjadi jalan hidupnya. Berapa banyak orang menyakiti satu dengan yang lain karena ada kepahitan. Kata-katanya tidak menjadi berkat. Kekecewaan, kepahitan yang ada mempengaruhi orang di sekitar kita. Tetapi apabila sukacita mengalir dari hati kita, kemurnian hati kita itu, maka akan menjadi umat Tuhan yang menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Bisa membuat suasana sukacita, bisa menghibur hati orang yang dalam duka cita, dalam kesedihan, dalam keputusasaan. Menjaga hati adalah sebuah pertempuran yang harus kita lakukan setiap hari. Banyak hal yang harus kita perangi dalam hidup ini, supaya hati kita tetap murni. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan? Kita harus terus dimurnikan oleh firman Allah. Tiap hari, mengapa kita harus membaca firman Tuhan? Mendengar khotbah-khotbah. Supaya firman Allah itu terus berbicara dalam hati kita. Karena firman Allah mengatakan, kasihilah musuhmu. Apakah kita masih benci kepada orang lain? Apakah bisa kita mengasihi orang di sekitar kita? Bisakah kita mengampuni orang yang pernah melukai hati kita? Bapak Ibu saudara sekalian, melalui firman Allah hati kita terus dimurnikan. Tuhan menegur kita, menasehati kita. Supaya menjaga hati kita tetap murni, yaitu kita harus peka kepada suara Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Ada dua suara Roh Kudus atau suara yang lain. Suara iblis, setan, roh jahat. Yang membuat kita menjadi pemarah, tidak sabar, tidak hidup dalam kekudusan. Tetapi dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kita. Supaya Roh Kudus itu berbicara terus dalam hati kita. Menjadi prioritas dalam hidup kita. Dengan kita peka kepada suara Roh Kudus, maka kemurnian hati kita terus diperbaharui. Yang ketiga, kita juga harus berbaharui dalam cara berpikir kita. Memiliki cara berpikir yang baru.
Apa yang membuat kita mudah tersinggung? Cara kita berpikir, mencemari hati kita, mendendam, cepat kecewa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa, Tuhan perbaharuilah roh dan pikiranku, sikapku, kata-kataku boleh dimurnikan. Sehingga kita boleh menjadi contoh yang baik bagi orang di sekitar kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tujuan menjadi Kristen bukan hanya cukup menjadi orang Kristen saja. Tetapi setelah diselamatkan, kita ingin menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus dalam berpikir dan perasaan. Ketika Tuhan memilih menjadi manusia, bukan menjadi terhormat, tetapi menjadi hamba. Bahkan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ia ingin supaya anak-anaknya yang sudah percaya boleh sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. Hati yang bersedia dimurnikan lebih berharga dari apapun. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Saya akan membacakan sebagai ayat yang terakhir. Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai 6. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ada berkat di balik kemurnian hati kita. Karena dalam Mazmur 24, yang boleh naik ke gunung Tuhan, yang kita boleh menghampiri Tuhan, berdiri di tempatnya yang kudus, ketika kita berdoa, beribadah, yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Mari Bapak Ibu kita jaga hidup kita, kekudusan kita, mata kita, tangan kita, pikiran kita, kata-kata kita boleh terus dimurnikan oleh Tuhan. Kita boleh menjadi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Kita bisa menjaga diri kita dari kecemaran, dan kita akan melihat kebaikan Tuhan, akan melihat pertolongan Tuhan. Dikatakan bahwa dalam ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tentunya merindukan pertolongan Tuhan. Doa kita dijawab Tuhan, berkat Tuhan. Mari periksa hidup kita. Sudahkah kita mempunyai hati yang kudus, yang murni di hadapan Tuhan? Mari kita terus berjuang bersama dengan Tuhan. Karena dosa menghalangi jawaban doa. Kita akan menerima kebaikan Tuhan di tengah situasi sulit saat ini. Percayalah, Tuhan matanya tidak pernah lepas dari pandangannya kepada kita. Dia terus memperhatikan kita. Dan dia terus mengasihi kita. Dan terus menolong kita, menggendong kita. Dia tidak membiarkan kita dalam kesulitan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah firman Allah pada pagi hari ini boleh memberkati kita sekalian. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, boleh masuk, boleh naik ke gunung Tuhan, boleh berdiri di tempatnya yang kudus. Biarlah firman Allah boleh menolong kita, memberkati kita. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama tundukkan kepala. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk firman Allah yang kembali menolong kami. Supaya kami mempunyai hati nurani yang murni. Supaya kami mempunyai hati yang dipelihara oleh Tuhan. Bukan hati yang penuh dengan kebencian, dengan kepahitan. Tetapi hati yang penuh dengan damai, dengan sukacita.
hati yang tulus untuk menghadap Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan. Engkau mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Kau yang menjadikan kami berharga di mata Tuhan. Ampuni kami, supaya ketika kami mengalami proses pemurnian, kami kecewa, kami mundur dari Tuhan. Tapi kami belajar dari Rasul Paulus, bagaimana Paulus menjaga kemurnian hatinya, walaupun menghadapi tantangan yang sangat tidak mudah. Tapi Paulus tetap setia sampai garis akhir, tidak kecewa, tetap bergairah, bersemangat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sebagai orang percaya menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar Paulus juga. Kami rindu ya Tuhan, untuk kami boleh menjaga kemurnian hati kami sebagai seorang suami, seorang istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai pemuda, remaja, boleh tetap menjaga kemurnian hati kami. Untuk kami boleh mempunyai motivasi yang murni dalam mengikut Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk ingin diberkati secara jasmani, ingin sehat, dapat masa depan yang indah. Tetapi terlebih Tuhan, kami ingin mempersiapkan hidup kami yang akan datang. Mempersiapkan kekekalan. Karena suatu saat kami akan pulang ke rumah Bapa di sorga. Kami ingin menjaga kemurnian hati kami, supaya ketika Tuhan memanggil kami, Tuhan menyambut kami menjadi orang-orang percaya yang boleh menjadi contoh yang baik, yang boleh menjaga hati untuk tetap berpaut kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati semua kami, anggota jemaat Tuhan, semua yang mendengar firman Allah pada hari ini. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Kami akan tetap berjuang bersama dengan Tuhan, menjadi umat Tuhan yang boleh tetap hidup dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan yang menolong saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan. Kesulitan ekonomi yang saat ini melanda di seluruh dunia. Tuhan membukakan jalan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati. Amin.